Horas, selamat malam Kak Igan Tante. Selamat malam. Selamat malam. Baru kali Bagaimana? ini bisa Bagaimana dek kabarnya? Zoom. Beberapa hari ini sibuk. Oh iya ya, sibuk ya. Kemudian ada banyak acara. Saya pikir ini Kak Igan Tante ya. Ya, Kakak baru tarigan ya? Beru Tarigan aku dek, Beru Tarigan Baru Gersang. tarigan. Oke oke. Tapi kalau ini kakak udah punya cucu ya? Udah. Wow, gitu ya. Dan masih ini ya. Uh, Oke, boleh dong cerita sedikit tentang ini. Maaf ya kalau terlalu ini apa terlalu pribadi nih. Tapi ada baiknya kakak cerita sedikit dulu tentang kegiatan sehari-hari, tentang pribadi apa kegiatannya gitu. Ya kalau sekarang aku hanya urus rumah tangga aja dek, nggak ada lagi kegiatan apa-apa karena memang udah nggak dikasih sama anak-anak lagi karena anak-anak udah pada kerja, kan tinggal satu lah. Anak saya kan cuma dua laki-laki. Nah satu sudah berumah tangga dan mereka sudah mandiri dua-dua dan mereka udah nggak memberi saya lagi untuk berkegiatan di luar rumah gitu. Oke, oke. Tapi kalau untuk stay atau tinggal di Sumatera Utara ya. Iya di Medan saya tinggal. Oke, aku mau nanya nih, tapi ini tidak terlalu spesifik sih. Kira-kira apa yang mendorong atau semangat apa yang mendorong kakak itu eh, semangat berbicara tentang identitas, tentang sejarah dan pelurusan daripada yang kakak pahami sendiri? Sebenarnya nggak ada, hanya idealis saja gitu, idealis tentang kesukuan dan saya nggak suka ada kebohongan pelintir begitu deh di dalam menyatakan apapun itu, baik di dalam keyakinan, baik di dalam eh, pekerjaan sehari-hari, baik itu hubungan antara berteman, apalagi untuk kesukuan ini gitu. Jadi kalau ada pelintir sana, pelintir sini, ada kebohongan sana, ada kebohongan sini gitu, itu saya paling nggak suka. Saya maunya lurus dan fokus gitu. Itu Oke, aja sih. Idealis begitu. Kira-kira begitulah idealis aku. Orangnya saya idealis karena begini deh ya. Pengalaman juga ini, saya harus bisa cerita sedikit ya. Saya dulu kuliah itu di Darmagung. oh Darmagung, ya tahu-tahu. Iya. Jadi pemiliknya itu Batak, ya kan? Tahu kan kamu kan? Tuh, Nah, sahabat saya semua dulu itu orang Batak. oke. Bahkan termasuk mungkin kalian tahu itu Lului Simanjuntak, penyanyi itu dulu. Ya, kalau di TVRI zaman dulu itu di TVRI ya, tahun saya itu masuk di Darmagung itu 88. Jadi masa-masa TVRI gitu, itu mereka itu penyanyi-penyanyi dulu itu. Nah, itu sahabat saya. Dan di sana pun saya eh, berinteraksi dengan mereka itu sangat akrab, bahkan sama mendiang Tede Pardede saya kan itu akrab karena aku dulu orangnya aktivis kampus juga gitu, baik walaupun hanya sekedar di dalam aktivisnya itu di dalam musik gitu ya, dalam tarik seni suara di paduan suara gitu. Nah saya selalu tidak nyaman kalau dibilang Batak. Ah, Nah mereka pun sahabat saya itu pun selalu memanggil saya itu woi karo gitu kalau main-main, apa kau Batak gitu kan. Jadi dalam interaksi kami sehari-hari pun kalau teman saya itu jemput gitu, jemput saya ke rumah mau kuliah atau mau ya, latihan gitu, mereka itu kalau dari gerbang itu woi karo cepat kau gitu kan, sabar kau Batak, aku bilang lagi gitu. Jadi itulah dulu saya gitu, idealisnya. Dan saya tidak mau itu dibilang itu, ayah dulu itu sering bilang gini, woi baru Batak sini dulu gitu kan. Apa pula baru Batak? Enggak menganggap aku gitu, aku itu baru Batak. Nah, sampai dia bilang,
kau dipanggil itu sama ayah gitu, sama temanku kan. Kulihat aku ya, aku bilang iya sini dulu sini katanya. Aku bukan boru Batak pak, aku bilang aku boru Tarigan, aku oh iya ya kau boru Karo ya katanya. Aku bukan boru Karo pak, aku boru Tarigan, gue bilang. Oh alah, banyak kali kecekmu katanya. Bapak dulu suka bilang kayak gitu, ah godang mah kecekmu katanya, ketawa kami gitu. Jadi itu dia dek, sekedar cerita soal bagaimana saya dulu. Dan sampai sekarang pun teman-teman saya nyaman manggil saya itu Ibu Nande. Udah Ibu Nande lagi gitu. Menandakan saya itu adalah seorang yang karo gitu. Begitu dia dek. Oke, Ya. terima kasih kepada Kak Igan Tantek. Tapi saya bawa diskusinya ini, alur diskusinya ini lebih kepada mengalir aja ya, mengalir dan ngobrol begitu aja gitu. Nah, kalau bagi kakak sendiri menyatakan diri sebagai, maaf nih, kan selama ini ada generalisasi bahwa Karo itu Batak, Simalungun itu Batak. Atau lebih spesifik saya bahas Karonya dulu deh. Nah, bagaimana pandangan kakak ketika disebutkan Karo itu sebagai Batak gitu? Ya itulah yang kita perlu luruskan kan. Jadi kalau orang bilang itu Batak, Karo itu adalah Batak, agak enggak sinkron gitu deh, enggak sinkron dengan kehidupan kami sehari-hari, dengan apa yang kami lakukan. Kalau dikatakan kami itu Batak, karena begini deh, di dalam keluarga saya itu bermacam-macam agama. Ya, ada yang karismatik, ada yang Protestan, ada yang Katolik, bahkan ada yang Islam. Begitu. Nah, jadi kalau dibilang kami itu Batak, nggak sinkron kayaknya gitu. Karo ini nggak sinkron dikatakan itu Batak, nggak konek gitu. Tapi kalau bersaudara, bersahabat itu memang karakter Karo. Itu karakter Karo. Welcome dan humanis begitu. Tapi kalau dibilang Karo itu adalah Batak atau Batak Karo, nggak nyaman banget, nggak nyambung lah. Nggak nyambung dia dek. Dari segi apapun kita sambungkan, nggak nyambung dia. Terus bagaimana pandangan kakak itu mengenai kalau ada mengaku sebagai Batak Karo tuh? Ya kalau saya pribadi, kalau guru Jending tanya bagaimana pandangan saya menganggap mereka itu kadang-kadang ada yang bodoh gitu kan. Ada kadang-kadang ini nggak mau tahu nih orangnya nih. Ada yang kadang-kadang ya dalam pikiranku ini orang menganggap dirinya karena mungkin ada perkawinan gitu. Wow, Jadi ada. beda cara kita melihat seseorang yang mana yang mengatakan dia itu Batak Karo gitu deh. Tapi kalau orang yang memang nggak mau tahu ini, orang yang tidak mau belajar ini, paling susah itu untuk ngasih taunya. Paling susah saya rasa untuk meluruskan cara pandangnya gitu. Tapi kalau hanya sekedar kawin campur, itu sangat gampang. Mereka bisa saling mengerti, bahkan mereka lebih cepat mengerti gitu. Kalau kita kasih tahu bagaimana itu dibilang Batak Karo. Karena ya sejauh saya berjalan dalam kehidupan saya sampai titik sekarang ini, nggak ada jalan untuk mengatakan Karo itu adalah Batak atau Batak Karo. Begitu dia, menurut pandangan saya deh. Oke, Terima kasih. terima kasih. Iya, iya, boleh, boleh. Santai aja Kak. Kita diskusi santai dan mengalir gitu. Dan saya tidak akan mengintervensi pandangan daripada Kak Igan Tantek ya, karena saya tetap menghargai setiap orang dan pandangan dan pendapatnya selagi itu adalah koridornya begitu. Nah, kemudian pertanyaanku yang selanjutnya begini. Eh, Sejauh mana kekuatan atau semangat yang kakak bawa ini dapat mempengaruhi daripada generasi berikutnya untuk memperkuat dan memahami identitasnya sebagai suku Karo? Kita ambil persenan aja lah ya dek ya. Boleh. Ya.
Jadi kalau persenannya dek, aku rasa kekuatan kami untuk mengatakan ini udah hampir bisa kami tegakkan itu 90%. Oke. Ya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena nggak ada satupun ya tokoh-tokoh Karo atau yang mengerti dengan adat Karo, bahkan orang budayawan Karo, ya ahli-ahli sejarah Karo, ahli dalam bidang masing-masing akademiknya Karo, nggak ada satupun yang melarang, hey, kalian jangan ngomong soal Karo bukan Batak. Bahkan banyak ya kalau di grup-grup itu deh orang angkat jempol. Tokoh-tokoh Karo angkat jempol. Cuman ya ada kata-kata yang mungkin selalu terlontar kasar kedengaran bahasa Karo itu, mereka nggak enak mendengarnya gitu. Jadi mereka mengatakan jaga lisan. Artinya sampaikan itu dengan santun, dengan elegan, agar anak-anak ke bawahnya bisa saling tambah mengerti. Nah, itu yang disampaikan kepada kami. Jadi saya bisa memastikan kami sudah berjalan di 90%. Untuk generasi kami berikutnya mungkin, ya itu akan berlanjut, ya kira-kira sudah 100% lah dek. Karena pembatakan di dalam Karo itu sudah puluhan tahun. Ya, udah bisa dikatakan generasi itu sudah sampai ke 3 generasi kami dibatasi. Tapi akhir sampai saat ini aku lihat di Karo, ya baik itu di Deli Serdang, baik itu di Langkat, baik itu di daerah Kabupaten Karo sana, itu Karonya saat ini semakin mengerti bagaimana Karo dan semakin tahu bagaimana Karo. Bahkan itu sudah diberikan pelajaran kepada anak-anak baik dari agama, ya agama apa namanya, anak-anak sekolah minggu di Kristen, di Muslim juga seperti itu, kepada kepengajian mereka sudah mengajarkan yang Karo, ya yang Karo itu sudah mengajarkan bahwa orang Karo ya orang Karo gitu. Jadi anak-anak sudah tahu. Jadi untuk generasi selanjutnya seperti yang kamu tanya tadi, mudah-mudahan lah dek, kami mengharap sudah bisa menjadi 100% gitu. Menurut pandangan kamu gimana, Gurjen? Oke, kalau aku sendiri begini, Kak Igan. Ada saya memisahkan tentang keprimordialan ini dalam beberapa bagian ya. Misalnya, kira-kira tidakkah pernyataan Kak Igan yang menyatakan bahwa tentang keprimordialan atau tentang kesukuan daripada suku Karo ini dibawa dengan identitas tentang di dalam kekristenan baik ke dalam keislaman itu tidak terlalu sensitif menghubungkan itu. Bagaimana pandangan kakak mengenai hal itu? Maksud saya tadi begini deh ya. Sebenarnya sih kalau ke agama kami sebenarnya nggak ada lagi masalah gitu. Kami di Karo itu nggak ada lagi masalah, karena di Karo itu agama itu bukan jadi satu penghalang untuk menjalankan adat. Nah, ingat ya dek, satu perlu kuulangi supaya teman-teman juga mendengar di bawah. Bagi orang Karo, keyakinan tidak menghalangi untuk menjalankan adat. Karena baik yang Islam pun dia tidak pantang untuk menjalankan adat. Maksudnya makanan itu tidak pantang bagi mereka. Karena makanan adat kami tidaklah yang diharamkan oleh Islam.
dan juga tidak diharamkan oleh agama pemenang. Begitu dia, Dek. Iya, Itu jadi jadi kalau saya bilang kita kalak karo di dalam mereka itu kan kadang kan pakaian adat di dalam Muslim itu kan terkadang tidak cocok. Tapi kalau memakai pakaian adat karo dalam Muslim juga cocok gitu. Jadi itulah yang aku bilang tadi, untuk anak-anak baik di dalam generasi baik di dalam Kristiani, baik di dalam Islam itu sudah mengerti bahwasanya karo itu adalah karo gitu. oke, ada pertanyaanku ini karena saya tidak mau bertanya itu ke tentang selera gitu. Nah, ada sesuatu yang mungkin itu menjadi problem bagi kita seluruh manusia di kawasan Danau Toba. Nah, bahkan tentang perbedaan daripada seluruh etnisitas bahkan kesukuan itu. Penulis atau bahkan para akademisi, antropolog dan ahli linguistik bahkan di dalam keilmuan sekalipun sudah menempatkan manusia yang berada di kawasan Danau Toba itu dalam pengklasifikasian sebagai Batak. Nah, itu harus kita akui dong, Kak. Bagaimana pandangan Kakak mengenai tulisan-tulisan para ilmiah, para ilmuwan, baik daripada akademisi, baik para peneliti tersebut mengenai tentang keberadaan daripada suku Karo? Ya, pertama kali dulu aku bilang, Dek, sama kamu, Karo itu bukan seputaran Danau Toba. Oke. Ya, karena kalau itu ada kampung orang Karo yang mungkin tanah pantekan orang Karo itu sampai ada di Danau Toba, ya itu merek, ya merek apa sih, Tongging, ya, Tengging. Nah, Tengging itu, ya itu hanya sebagian kecil. Jadi kampungnya yang sampai di sana. Tapi kalau kami bukan seputaran Danau Toba, ya, Ya, kami tapi agak sebentar ya, Kak ya. Tapi saya perlu luruskan, yang saya maksud itu bukan sebagai suku Batak ya, dalam pengklasifikasian ilmiah sebagai Batak ya, supaya nanti kita jangan ini. Silakan, Kak. kayak mana tadi kamu bilang, Dek, Bu? Bahwa di dalam catatan para peneliti baik di zaman kolonial sampai sekarang, Karo, Simalungun, Toba, Pak Mandailing itu ditempatkan sebagai klasifikasi Batak namanya. Iya, nah itu yang aku lihat sangat ini ya, menurut pengetahuanku tentang sejarah Karo ini sangat tidak sinkron. Sangat tidak sinkron karena setelah saya tahu saya ini orang Karo dan setelah saya tahu itu apa itu Batak, siapa itu Batak. Jadi kalau dibilang itu adalah diklasifikasikan itu bahwasanya Karo itu adalah memang Batak, ini nggak cocok, Dek. Dan tidak ada itu sejarahnya kalau memang Karo itu dari sana. Karena Karo ini tidak berbeda. Kalau saya bilang berbeda sejarahnya dengan Batak itu. Nah, kalaupun dulu itu pernah tercatatkan atau apa sih bahasa kami itu, majinar apa? Terkontraksi lah kayak gitu kan, terkonstruksi dengan Batak itu, saya rasa itu hanya sepihak. Karena begini ya, Dek ya, Karo ini kan kalau dilihat dari sejarah itu dari haru. Jadi haru aru karo. Karo ini kan dulu Karo. Oh, jadi maaf nih, Kak. Jadi apa namanya, keberadaan atau eksistensi daripada Karo yang sekarang itu adalah dari protonya itu adalah Haru itu sendiri.
Kira-kira begitu ya, Betul, Kak Igan ya. betul, betul, betul. Dan itu kita udah buat simposiumnya kemarin itu di USU, yang dihadiri dan sebagai narasumbernya di sana bukan orang-orang yang sembarangan juga, profesor semua, dokter, para ahli semua, para peneliti juga begitu. Jadi itu memang begitu. Haru itu, haru, aru, karo itu memang, ya itulah karo itu, haru itulah karo itu gitu.